seputar Riau Kepri hari ini. Mahasiswa tuntut Pemkot Pekanbaru atasi banjir yang selalu menggenangi ruas jalan protokol dan permukiman. Masa menilai salah satu pemicu banjir karena saluran air ditutup beton oleh pemilik bangunan. Komplotan perampok toko swalayan di Batam ditangkap polisi. 1 dari 3 tersangka dilumpuhkan dengan tembakan di kaki karena berupaya kabur saat penangkapan. Karnaval budaya memperingati hari ulang tahun desa di Kampar berlangsung meriah. Karnaval selain sebagai hiburan rakyat juga menjadi ajang silaturahmi sesama warga. Kakak beradik tewas tenggelam di kolam bekas galian tanah untuk pabrik batako di Jalan Badak Ujung, Pekanbaru, Riau Selasa lalu. Korban bernama Marta berumur 11 tahun dan Jefranius Daily berumur 8 tahun dilaporkan hilang sejak Senin sore 8 September. Pada Selasa pagi, warga menemukan jasad korban mengapung di kolam bekas galian. Peristiwa miris itu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat. Warga silih berganti mendatangi rumah duka untuk melayat dan turut berduka cita. Kapolda Riau mengatakan lokasi pembuatan batu bata terindikasi ilegal. Jadi 2 anak adik-beradik ini dari kemarin berenang di sini dan akhirnya tadi ditemukan 2 anak tersebut sudah meninggal dunia. Nah, ini adalah satu tamparan keras bagi kita semua, bukan saja kepada saya sebagai pimpinan Polda Riau, tetapi semua stakeholder, juga pemerintah kota Pekanbaru dan Provinsi Riau. Karena memang kita ketahui dalam Undang-Undang Pertambangan, khususnya di pasal 158, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, di situ sudah jelas mengatur. Yang pertama, bahwa pertambangan ilegal itu tidak dibenarkan secara hukum dan aturan. Karena memang kalau kita untuk membuat satu kawasan atau wilayah pertambangan seperti saat ini galian C ilegal, tentunya harus memikirkan standar-standar yang diatur dalam ketentuan undang-undang tersebut. Di samping kesehatan, keselamatan, dan rehabilitasi lingkungan. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut dengan memeriksa pemilik usaha batu bata. Ahmad Dison dan Aulia Renituah melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Kejaksaan Negeri Kejari Lingga menetapkan 2 orang tersangka dugaan kasus korupsi pembangunan jembatan Marok Kecil Lingga Kepulauan Riau. Korupsi dilakukan dalam anggaran pembangunan jembatan tahun anggaran 2022 hingga 2024. Proyek tersebut diduga tidak sesuai kontrak dan mutu pekerjaan, hingga menelan kerugian negara yang masih dalam penghitungan Badan Pemeriksaan Keuangan. Kedua tersangka masing-masing berinisial YR sebagai konsultan pengawas dan DY selaku pelaksana lapangan. Usai menjalani pemeriksaan tim penyidik Kejari, tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Penahanan tersangka dilakukan untuk memudahkan tim penyidik dan mencegah tersangka menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Pengembangan ke depan kemungkinan kita pelajari lebih lanjut ya. Kemungkinan ada penetapan tersangka nanti setelah pengembangan lebih lanjut. Untuk MN sendiri Bang? Siapa? MN, yang satu lagi yang dipanggil nggak datang. Yang saat ini belum hadir setelah kita lakukan pemanggilan itu DY aja. Oh. Berarti ada kemungkinan penjemputan paksa setelah penetapan tersangkanya?
Untuk saat ini kita kan masih lakukan upaya pemanggilan secara patut dulu ya. Secara patut kita bersurat secara formal, kemudian nanti kita lihat perkembangan selanjutnya akan bersangkutan hadir sesuai dengan surat panggilan yang sudah kita kirimkan. Tersangka dikenakan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Aulia Ihsan melaporkan dari Lingga, Kepulauan Riau. Karnaval budaya memperingati hari ulang tahun desa berlangsung meriah di Desa Cinta Damai, Kampar Riau. Kegiatan diikuti ratusan warga dengan memperagakan berbagai kreasi seni dan budaya. Ratusan warga tumpah ruah menyaksikan kemeriahan karnaval dengan mengitari perkampungan. Karnaval digelar setiap tahun sebagai ajang silaturahmi bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan juga sebagai hiburan rakyat di desa tersebut yang telah berlangsung turun-temurun. Karnaval budaya diharapkan dapat meningkatkan semangat cinta tanah air. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan karnaval yang ke-6 sebenarnya untuk memperingati hari ulang tahun desa Cinta Damai ke-40. Dan luar biasa antusias masyarakat untuk memperingati ulang tahun desa Cinta Damai 40 dan juga pemerintah desa mendukung sepenuhnya kegiatan ini bersama dengan pemerintah Kecamatan Tepung Ilir dan juga unsur pimpinan kecamatan, dan telah dilaksanakan hampir 7 hari berturut-turut hingga nanti malam merupakan puncak dari gala dari acara ulang tahun 40 desa Cinta Damai ini. Kami berharap nantinya ke depan acara ini tentu nantinya bisa dilaksanakan setiap tahunnya dan lebih meriah setiap tahunnya. Karnaval budaya merupakan puncak dari rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun Desa Cinta Damai yang ke-40. Ahmad Isnan Firman Domo melaporkan dari Kampar, Riau. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Mewakili tim SSG yang bertugas, saya Seralia, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas.